Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kebetulan bahwa kami ini adalah berdua dengan Pak Lukman dan saya itu sedang mengikuti program grup penggerak. Nah, dalam hal ini tentu ada yang namanya umpan balik atau feedback dari rekan sejawat tentang kegiatan belajar mengajar masing-masing. Nah, kebetulan saya sendiri di PT dan Biologi banyak sekali temuan-temuan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya begini, ketika kita istilahnya mengajar, tentu ada kesalahan-kesalahan dari siswa yang kita temukan. Mencontohkan begini, ada ketika kita masuk, siswa itu masih berada di luar, dan ketika kita mulai mengajar, siswa istilahnya baru masuk. Nah, itu kan ada satu kesalahan dari siswa, keterlambatan dalam mengikuti KBM. Nah, kebetulan di guru penggerak ada yang namanya penanaman budaya positif, artinya bagaimana kita merubah sikap siswa menjadi lebih baik. Mungkin nanti Pak Lukman akan menerangkan lebih banyak tentang seorang guru. Kan ada yang namanya manajer, seorang guru sebagai penghukum, seorang guru sebagai yang istilahnya membuat siswa seperti bersalah, sebagai guru, sebagai pemantau dan sebagainya. Itu akan diterangkan oleh Pak Lukman. Bagaimana kita istilahnya sebagai pengajar, tentu ada yang namanya kolaborasi, artinya bagaimana nanti ke depannya ketika hasil kolaborasi sharing menjadi satu kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman sekalian atas yang disampaikan tadi seperti itu. Betul sekali. Kebetulan dalam program penggerak ini luar biasa, ini program yang cukup bagus, yang barangkali kalau kita tekuni secara profesional itu, ini luar biasa. Ini bisa menimbulkan perubahan kepada kita dan kepada siswa. Kemudian dalam pembelajaran yang dianut, jadi ini prinsip yang digunakan itu kan prinsip yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu bersumber kepada murid. Pengajar itu bersumber kepada murid itu, bahkan sampai istilahnya menghamba. Ini salah satu juga. Oleh sebab itu, bagaimana triknya seorang guru bisa memberikan materi kepada siswa sehingga betul-betul diterima oleh siswa. Ini luar biasa. Kalau mungkin pembelajaran yang seperti kita lakukan ini, ya budaya kita bahkan kebanyakan kita menghukum itu kepada siswa itu, memberikan hukuman. Ini sebenarnya tidak boleh gitu. Sebab ketika siswa dihukum itu bukannya mereka jerah, bahkan mungkin ada perasaan semacam dendam gitu. Oleh sebab itu kita mencari pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Oleh sebab ini guru itu bisa memberikan metode pembelajaran yang diterima oleh siswa. Kalau memang pembelajaran itu di kelas ternyata membingungkan, kita bisa gunakan ruang di luar itu. Dan sekali lagi hindari yang namanya hukuman pada siswa itu, sebab itu tidak baik. Kita sebagai guru, sekali lagi bahwa pembelajaran yang kita sajikan adalah pembelajaran yang menyenangkan siswa. Bagaimana siswa yang tadinya malas itu, kemudian seperti tadi kita katakan ada siswa yang lambat dan sebagainya. Coba kita gali apa sih penyebab keterlambatannya. Mungkin dia tidak menyukai pembelajaran kita. Maksud itu ketika siswa sudah digali, kemudian dicari permasalahannya, disitulah mereka juga merasa diakui bahwa sebenarnya kita itu siswa itu ya, butuh perhatian yang khusus. Sebab kita mengajarkan siswa yang heterogen, yang tidak hanya 1-2 orang gitu, berbeda karakternya gitu. Sebab itu kita harus maklumi. Mungkin masalah sih juga kompleks gitu. Siswa itu pasti masalahnya kompleks, tidak di satu.
mungkin di keluarga masalah ekonomi, di keluarga babe kurang perhatian, sebagian itulah kita wajib menggali gitu ya, wajib mencari tahu sehingga nanti siswa akan termotivasi untuk belajar. Budaya positif. Lalu biasakan juga kepada siswa itu ya tadi hal-hal yang positif yang mungkin yang belum dilakukan. Kalau siswa datang tiba-tiba masuk ngobrol kita, coba disapa, diberikan pengarahan, misalnya tadi memberi salam dulu sebelum masuk gitu, bersalaman dengan guru dan sebagainya. Ada etika yang kita buatkan sehingga betul-betul nyaman, pembelajaran ini begitu nyaman dan bisa kita nikmati. Itu barangkali intinya yang mudah-mudahan kita semua akan menjadi guru yang betul-betul guru seperti yang dilakukan atau prinsip belajar dan itu barangkali Pak Pipi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi yang tadi banyak sudah memberikan pencerahan pada kita. Tentu ada pengalaman nih dari rekan-rekan nih Bapak Ibu semua nih, ketika KBM masing-masing tentu ada pengalaman bagaimana istilahnya kegiatan KB, misalnya Pak Ferry di sejarah, Pak Ujang di bahasa Sunda, Pak Didi di BK, terutama di BK banyak kasus siswa itu berada di yang istilahnya muaranya di BK. Apa silakan mau Pak Ferry dulu yang minimal 1 menit lah tentang Pak Ujang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ujang Ahmad Fauzi, mengajar bahasa Sunda. Dalam khususnya pelajaran bahasa Sunda, ada sebagian siswa yang mungkin berbeda dari yang lain. Contohnya masalah di kedisiplinan. Ketika kita sudah masuk ke kelas dan siswa tersebut baru datang ke dalam kelas atau ke kelas setengah jam atau lebih, hampir mau habis mata pelajaran kita, dia baru datang. Jadi saya juga sedikit sulit untuk memberikan pemahaman karena terjadi berulang-ulang kali, bukan hanya sekali. Setiap pelajaran saya, yang pertama siswa-siswa itu saja yang telat atau terlambat datang. Mudah-mudahan dengan adanya program guru penggerak dan terutama pada begitu para bisa memberikan wejangan khususnya kepada saya bagaimana cara memberi pemahaman dan stimulus siswa agar lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ujang. Wah, luar biasa nih masalahnya, kasusnya. Kalau Pak Ferry bagaimana di kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Lukman. Ada pengalaman ketika saya sudah masuk ya kelas, ada keterlambatan siswa yang masuk. Betul sekali Pak, di sana kita harus mendalami dulu ya apa alasan siswa tersebut lambat gitu. Ternyata betul Pak, di situ ada hambatan-hambatan yang dialami siswa gitu. Salah satunya jarak, kemudian tidak punya transportasi dan sebagainya yang menghambat ketepatan waktu Pak. Untuk selanjutnya saya membimbingan kepada Bapak dan semuanya ya, dalam program ini supaya untuk bisa lebih menggali lagi apa penyebab siswa, keberadaan siswa dan apa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keterlambatan siswa tersebut. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry. Kemudian nih Pak Didi nih, biasanya nih setiap waktu siswa kan masuknya ke BK ya istilahnya, terutama ketika ada siswa yang istilahnya tidak sekolah beberapa hari, tentu ada home visit dan sebagainya. Tekniknya bagaimana? Apa punya teknik atau memang
banyak kendala dalam Banyak pembelajaran BK. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Haryadi, saya untuk mata pelajaran BK di kelas 12 dan 11 ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh saya, Pak Ujang, Pak Dari, bahwasanya di setiap lingkungan sekolah untuk guru BK itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karena apa? Karena setiap siswa itu berbeda macam karakter. Satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, untuk menghadapi siswa-siswa yang setiap harinya mungkin siswa itu ada yang semangat belajar, ada yang satu hari kurang semangat belajar, maka mereka itu ada bolosnya, Pak. Dan mungkin untuk satu minggu ada yang bolos tidak masuk sekolah 2 hari atau 3 hari. Nah, di situ ada absensi untuk 1 bulan itu tidak masuk 5 hari. Nah, untuk waktu selama 1 bulan tidak masuk 5 hari itu kita mencoba untuk memvisit, Pak, ke rumah siswa tersebut, mendatangi apakah kendalanya bagaimana, apakah dari faktor keluarga atau faktor kendaraan atau faktor lingkungan sekolah sendiri, seperti itu. Nah, dan untuk siswa-siswa yang terlambat tadi dibicarakan, saya memahami untuk mungkin siswa ada juga yang tidak punya kendaraan seperti Pak Ferry yang bilang. Dan untuk siswa-siswa dan untuk yang lainnya, saya mohon bimbingan, Pak, bimbingan untuk guru-guru yang lainnya, apalagi untuk guru penggerak, Pak. Saya mohon untuk bimbingan kepada saya bahwasanya saya butuh banyak belajar untuk memahami karakter-karakter siswa. Jadi untuk kedepannya supaya bisa tergali kasus-kasus siswa yang bisa ditangani, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu ya boleh ya. Betul, Pak, mau ke Bu Sri ini. Oh iya, masih ada ya, silakan. Ya, Bu Sri, puntennya kan walaupun bukan seorang guru tapi peran dan tupoksi Bu Sri ini di perpustakaan sangat signifikan istilahnya, karena ada satu hal yang sedang digaungkan oleh pemerintah, yaitu masalah literasi. Nah, apakah Bu Sri bisa menjelaskan bagaimana tingkat minat baca siswa Indonesia di Ciniruni sampai hari ini? Bagaimana Bu Sri? Apakah tinggi, rendah, atau sedang? Literasi ini. Kebetulan literasi di SMA 1 itu memang masih rendah, Pak. Gitu. Mungkin karena adanya kendala sepertinya koleksinya itu, Pak. Jadi kebanyakannya itu buku paket. Jadi kan fungsi perpustakaan itu sebagai pusat informasi, jadi bukan cuma sebagai sumber belajar, jadi ada fungsi hiburannya juga. Jadi anak-anak mungkin kalau banyak buku fiksi gitu bisa inilah tujuan pelajaran. Udah, Bu Sri. itu perkembangan masih sangat rendah. Terima kasih Bu Sri ya, berarti memang minat baca atau tingkat literasi di SMA Indonesia ini sangat rendah ya. Mungkin nanti Pak Lukman bisa memberikan solusi, karena ada satu metode yang kami pelajari yaitu restitusi. Mungkin Pak Lukman bisa menjelaskan. Terima kasih, Ya, terima kasih. Dengan kasus yang terjadi seperti tadi, memang dialami oleh setiap guru lah di sekolah. Jadi sebenarnya ada hal yang satu ada yang disebut dengan penyelesaian itu, ada yang disebut dengan istilah segitiga restitusi. Kalau kita lihat, kalau kita dalami ciri-ciri restitusi ya, atau pengertian dari restitusi sendiri adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka kita dan mereka belajar dari kesalahan. Bagaimana cara memperbaiki, belajar dari kesalahan, sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan itu jangan sampai terulang lagi. Jadi kesalahan itu bukan dijadikan masalah, tetapi justru kita belajar dari kesalahan. Bagaimana memperbaiki
diri kita itu dan usaha yang dilakukan ini ada sedikit tidak solusi, tapi tadi juga mungkin tidak disadari oleh beberapa guru termasuk BP itu sudah dilakukan. Sebenarnya itu memang sebuah restitusi. Tadi misalnya Pak Didi gitu ya, juga Pisir dan sebagainya, dengan mungkin dengan berbagai cara itu. Dan dalam segi restitusi itu sendiri ada satu ya, itu ada yang disebutkan kita pertama harus menstabilkan identitas. Ini di sana, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita lihat bahwa kesalahan ini, nah kita akan gali gitu. Nanti kemudian setelah menstabilkan identitas itu, kesalahannya apa gitu? Tanyakan atau kita lihat lalu kita dipalibilitas tindakan yang salahnya itu dengan cara ya misalnya supaya efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi kita gali dulu dan nanti terakhir mungkin kita akan menanyakan keyakinannya. Itu kita akan mungkin kira-kira tujuan sekolah itu mau apa gitu, kamu ingin menjadi apa dan sebagainya. Nanti jadi arahkan sedikit-sedikit. Dan ini mungkin dilakukan oleh kita, tapi mungkin pendalamannya masih kurang sehingga memang nanti bersama-sama dengan kami mungkin Pak Cucu dan yang lain di Penggerak kita akan mencoba memperbaiki. Di minimal sekolah kita ada dua supaya bahwa sekolah kita itu ada peningkatan itu. Oh sekarang berbeda. Ini aja barangkali itu ya yang mungkin gambar sedikit dari sisi. Terima kasih Pak Lukman. Mungkin begitu rekan-rekan nanti kita identifikasi masalah. Kebetulan hari Rabu kan kita mau rapat nih. Kita akan bentuk satu komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini untuk sharing. Apa sih permasalahan tiap guru? Dengan istilahnya tadi seperti kata Pak Lukman, kita akan mulai istilahnya belajar tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar dengan sistem atau filosofi belajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Mungkin itu salah satu solusinya, yaitu dengan adanya kesepakatan kelas. Itu nanti akan dijabarkan oleh Bu Dede, Pak Lukman nanti ketika nanti rapat hari Rabu di pembentukan komunitas praktisi SMA Negeri Timur. Mungkin itu saja rekan-rekan semua. Mungkin ini hanya istilahnya beberapa orang, tapi kita nanti akan lebih banyak dengan semua murid pada hari Rabu. Selain evaluasi KPM dan sebagainya, kita juga akan bentuk di sana komunitas praktisi. Terima kasih sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semua ya. Istilahnya bahwa harusnya lagi istirahat ataupun persiapan untuk ke kelas, tapi kita ganggu sebentar karena mungkin kita ingin ada dua orang dulu yang istilahnya sharing. Kemarin saya juga tadi kemarin banyak sekali masalah-masalah yang kita temukan, mungkin nanti kita bahas di komunitas praktisi. Terima kasih. Itu wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, bahwa pada saat ini sering sekali terjadi keterlambatan siswa. Ini sebuah budaya yang buruk yang harus kita ubah. Mengapa sih bisa terlambat? Padahal kita mungkin rata-rata siswa di sini adalah mayoritas Muslim kan? Apakah kalian waktu pagi itu melaksanakan sholat subuh? Ya, kalau saja itu dilaksanakan, datang melakukan hal itu tidak akan terjadi. Sebab apa? Sebab waktu subuh itu kan jauh lebih pagi daripada sholat yang masuk subuh itu. Oleh sebab ini, bahwa keterlambatan ini adalah hal yang jelas, itu adalah datang dari diri kita sendiri. Kelemahan yang kita miliki di dosa kita itu kan. Oleh sebab itu kita berangkat dari disiplin diri sendiri itu. Pagi-pagi coba kita disiplin mau berangkat itu kan sarapan pagi. Mengapa sarapan pagi?
Ini budaya positif gitu ya. Sebab ketika kalian sudah masuk ke sekolah, duduk di tempat duduk gitu ya. Ketika sudah sarapan berbeda dengan teman-teman kalian yang mengucapkan. Kalian akan konsentrasi belajar gitu ya. Akan tenang menghadapi pelajaran, tidak berpikir saya ini bagaimana ya mau ke kantin karena makan sebagainya. Ini tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa yang dibutuhkan oleh kita itu awalnya disiplin dari diri kita sendiri. Saat ini sering sekali melihat anak-anak yang terlambat. Mengapa sampai terlambat ini? Kan kami tidak terjadi. Kalau kita sudah tahu waktu masuk itu jam 7.00, semestinya jam 7 kurang 5 menit sudah kita sudah manis di kelas untuk menerima pembelajaran. Tetapi kasus ini tentu saja tidak semuanya, hanya beberapa anak saja. Mengapa sih teman kita bisa, kenapa kita tidak bisa? Oleh sebab itu, teman-teman yang lain pun berkewajiban mengingatkan supaya teman kita yang selain terlambat itu tidak terlambat lagi. Apa sih penyebabnya? Apa penyebabnya bisa terlambat? Bantu teman kita. Oh, apakah semalaman itu begadang? Atau memang malamnya itu menghafal sampai malam suntuk gitu? Ini kan harus kita evaluasi. Atau membantu orang tua, misalnya bekerja gitu. Kebetulan pekerjaan aja malam hari misalnya. Nah, ini salah satu hal yang barangkali harus kita lihat. Kalau kita sudah datang dengan tepat waktu, maka perasaan menghadapi pembelajaran juga nyaman, tenang. Tidak akan merasa tergesa-gesa dan sebagainya. Bayangkan ketika gerbang sudah ditutup, itu kan resiko. Mungkin karena mengganggu teman kalian yang lain sedang belajar, mungkin gerbang ditutup dan sementara 1 jam itu misalnya suruh baca pustakaan atau gimana. Ini salah satu hal yang harus kita perbaiki dari kita. Disiplin dari kita dulu aja ya, dari diri kita sendiri. Tujuan apa kita sekolah? Punya tujuan tidak? Punya cita-cita yang pasti tidak ada? Mau apa kira-kira ke sekolah? Kalau ke sekolahnya sendiri serius, saya yakin akan mendapatkan pekerjaan itu sedikit. Tapi ketika mendapat sekolahnya serius, jalani disiplin belajarnya, gitu ya. Artinya kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat. Kalau betul-betul dilaksanakan, dilakukan dengan benar, gitu, maka akan enak, enjoy. Oh ini kalau waktu istirahat, lalu budaya-budaya itu ketika mungkin melihat teman yang seperti gelisah, kenapa gelisah? Kata aku siapa mau menyampaikan itu. Nah, kewajiban teman-teman yang lain itu tanya masalahnya, mengapa belum dikerjakan? Padahal waktu banyak, supaya tidak terulang lagi. Mungkin nanti kalau tidak mengerjakan PR ada sanksi dari guru dan sebagainya. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, maka sebagai teman wajib menolong teman kita, gitu ya. Apa sih kesulitannya? Ini salah satu hal yang harus diperhatikan. Kalau semua tugas dilaksanakan pagi hari, gitu ya. Kemudian tadi sudah sarapan pagi, yakin belajar di kelas itu enak, itu nyaman, enak menghadapi pelajaran itu. Lalu hadapi pelajaran dengan menyenangkan gitu ya. Sebab guru itu nanti akan mungkin memberikan pelajaran ya tadi yang menyenangkan, yang berpihak kepada siswa. Maunya seperti apa siswa itu belajarnya ya. Lalu mencoba beberapa metode pembelajaran yang kira-kira cocok, termasuk mungkin nanti akan menggali juga mengapa sih kok sering disediakan si
tidak pernah sepakat, kita semua masalah. Ini solusinya bagaimana supaya jajarannya habis, gitu ya. Kemudian sekolah itu berjalan tidak pernah lama. Nah ini salah satu contoh sudah saya lakukan. Lalu bersolusi, coba kalau dibatasi sekolahnya, misalnya sampai pukul 6 itu kalau jarak sekolahnya setengah jam sudah selesai gitu. Dan sisa makanan, sisa jajanan itu yang belum terjual, saya kasih solusi mau ke sekolah. Nanti akan disimpan di sana. Itu kan budaya itu kita bisa membantu, atau mungkin di kelas ini ada masalah yang lain, masalah-masalah yang sifatnya tadi mengganggu pada pembelajaran. Jadi kita buat bahwa pembelajaran ini menyenangkan nih. Jangan sampai sedang belajar misalnya memikirkan hal yang lain atau ngantuk tidur karena malam begadang dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kita hindari. Oleh sebab itu, mari kita belajar dengan menyenangkan. Kita tidak mesti belajar di kelas saja, bisa di luar kelas sebagainya. Kalau jenuh di kelas, mari kita cari suasana di luar. Bisa mengusulkan itu ya. Saya sesekali mau di balkon itu banyak pengguna yang nah, barangkali itu sebuah motivasi dan harapan bahwa kita itu bisa memperbaiki diri, dan bahwa setiap tindakan kita yang bisa mengubah adalah hanya kita sendiri, ya, untuk kehidupan di masa yang akan datang. Itu saja barangkali, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita ini semuanya sehat, gitu ya, bisa melaksanakan KPM dengan seperti biasa dan tidak ada lagi siswa yang kesiangan. Mari kita mulai dengan niatan yang tulus bahwa kita itu mau belajar di sekolah. Itu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.